Pulau Nusa Kambangan, yang terletak di lepas pantai selatan Pulau Jawa, dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, karena menjadi tempat penjara yang sangat terkenal dan memiliki keamanan tinggi. Selain itu, pulau ini juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan hutan lebat, pantai yang eksotis, dan tebing-tebing yang menjulang. Namun, di balik keindahannya, Nusa Kambangan memiliki berbagai legenda menarik yang menambah aura mistis pulau tersebut. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang kembang Wijaya Kusuma, bunga magis yang konon dapat menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kekuatan luar biasa bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Namun, untuk mendapatkan bunga ini, seseorang harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya yang mengancam nyawa. Nusa Kambangan juga memiliki legenda asal-usul yang menarik untuk disimak. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri yang subur dan indah di wilayah timur Pulau Jawa, hiduplah seorang raja yang sakti mandraguna bernama Prabu Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa memerintah dengan tangan besi dan memiliki watak keras kepala yang tidak mengenal kata tunduk kepada siapapun. Ia terkenal karena keberanian, kekuatan, dan kesaktiannya yang tiada tanding. Namun di balik semua itu, ada sisi kelam dalam hatinya. Prabu Aji Pramosa menyimpan rasa cemburu dan ketakutan terhadap siapapun yang dianggapnya memiliki kesaktian lebih dari dirinya. Di wilayah kerajaannya, terdapat seorang resi yang sangat dihormati dan disegani oleh rakyat, bernama Resi Kano. Resi Kano, yang juga dikenal dengan sebutan Kiai Jamur, adalah seorang mahasakti yang memiliki ilmu kebatinan dan kesaktian luar biasa. Ia adalah sosok yang bijaksana dan selalu menegakkan kebenaran serta keadilan di tengah masyarakat. Para penduduk setempat sering meminta nasihat dan petunjuk dari Resi Kano, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang rumit. Kabar tentang kesaktian Resi Kano akhirnya sampai ke telinga Prabu Aji Pramosa. Sang raja merasa terancam oleh keberadaan Resi Kano yang begitu dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Kecemburuan dan ketakutan yang mendalam merasuki hati Prabu Aji Pramosa, hingga ia bertekad untuk menyingkirkan Resi Kano dari kerajaannya. Ia khawatir bahwa pengaruh Resi Kano akan semakin besar dan bisa menggoyahkan kedudukannya sebagai raja. Dengan penuh kebencian dan rasa was-was, Prabu Aji Pramosa mengadakan rapat di istananya. Ia mengumpulkan para penasihat dan prajurit kepercayaannya untuk membahas cara menyingkirkan Resi Kano. Resi Kano harus disingkirkan dari kerajaan ini, ujar Prabu Aji Pramosa dengan suara tegas dan penuh amarah. Para penasihat dan prajurit setia raja tak berani membantah perintah tersebut, meskipun mereka tahu bahwa Resi Kano adalah sosok yang dihormati oleh rakyat. Rencana untuk mengusir atau bahkan membunuh Resi Kano pun segera disusun dengan hati-hati. Keesokan harinya, di sudut ruang pertemuan istana yang megah, Prabu Aji Pramosa duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh para penasihat dan prajurit setianya. Wajahnya tampak serius, dipenuhi oleh kebencian dan ketakutan yang mendalam terhadap Resi Kano, seorang resi yang dihormati dan disegani di seluruh kerajaan. Prabu Aji Pramosa merasa bahwa kesaktian Resi Kano mengancam kekuasaannya, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terus berlangsung. Dengan suara yang tegas dan penuh amarah, Prabu Aji Pramosa berkata, Resi Kano harus diusir dari kerajaan ini, atau bahkan dibunuh jika perlu. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang memiliki kesaktian lebih dari diriku berada di sini. Para penasihat dan prajurit yang hadir mendengarkan perintah tersebut tanpa berani membantah, meskipun mereka tahu bahwa keputusan itu tidak adil. Rapat istana berlangsung panas, dengan berbagai strategi dan rencana dibahas untuk menyingkirkan Resi Kano. Sementara itu, di tempat kediamannya yang sederhana, Resi Kano telah mendengar kabar tentang rencana jahat Prabu Aji Pramosa. Ia merasa sedih dan kecewa, tetapi ia juga merasakan dendam dan kebencian yang mendalam terhadap sang raja yang serakah dan zalim. Dengan hati yang berat, Resi Kano memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan demi menyelamatkan nyawanya. Ia tidak ingin melawan Prabu Aji Pramosa secara langsung,
karena ia tahu bahwa hal itu hanya akan memperburuk situasi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada murid-murid dan pengikut setianya untuk tetap menjaga kebenaran dan keadilan di kerajaan. Dalam keheningan malam yang diselimuti oleh bintang-bintang berkelip, Resi Kano meninggalkan kerajaan Kediri. Jiwanya penuh dengan perasaan campur aduk, sedih, benci, dan dendam terhadap Prabu Aji Pramosa yang telah mengkhianatinya. Ia melangkahkan kaki keluar dari kediamannya yang sederhana, meninggalkan segala kenangan dan pengikut setianya. Dengan langkah yang mantap, ia memulai perjalanan menuju arah selatan, menembus kegelapan malam yang pekat. Di tengah perjalanan, Resi Kano melewati hutan belantara yang lebat dan penuh misteri. Pepohonan tinggi menjulang menghalangi pandangannya, seolah-olah hutan itu ingin menyembunyikan segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Di antara rimbunan pepohonan, suara-suara binatang malam menggema, menciptakan suasana yang mencekam. Meski demikian, Resi Kano tidak gentar. Tekadnya untuk melarikan diri dari ketidakadilan dan mencapai tempat yang aman semakin kuat. Perjalanan panjang itu mengantarkan Resi Kano ke pegunungan yang menjulang tinggi. Ia harus mendaki lereng-lereng terjal yang dipenuhi oleh bebatuan tajam. Di setiap langkahnya, ia merasakan kelelahan yang semakin menggerogoti tubuhnya. Namun, semangatnya untuk mencari keadilan tetap berkobar. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan agar bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati pegunungan yang penuh tantangan, Resi Kano tiba di lembah yang subur dan indah. Di lembah ini, ia melihat hamparan padang rumput hijau yang luas, dihiasi oleh bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Meskipun lembah ini tampak menenangkan, Resi Kano tidak berhenti di sini. Ia terus melangkah menuju tujuannya yang sebenarnya, tepi Laut Selatan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Resi Kano tiba di tepi Laut Selatan, di dekat wilayah yang kini dikenal sebagai Cilacap. Di tempat yang sunyi ini, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Angin laut yang sejuk mengusap wajahnya, seolah-olah memberikan sambutan hangat kepada sang resi yang lelah. Di tempat yang sunyi dan terpencil, di tepi Laut Selatan yang sejuk, Resi Kano menjalani tapa brata dengan tekun. Hari demi hari, ia duduk bersila di bawah naungan pepohonan rindang, memusatkan pikirannya kepada Tuhan dan memohon keadilan atas ketidakadilan yang ia terima dari Prabu Aji Pramosa. Meski jauh dari keramaian, pikiran Resi Kano terus dihantui oleh rasa dendam dan kebencian yang semakin menggerogoti hatinya. Dalam keheningan malam yang pekat, ketika angin laut berhembus lembut menyusuri pantai, dendam dan kebencian Resi Kano mencapai puncaknya. Ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang ia dambakan. Perasaan itu begitu kuat, hingga tanpa disadari, kekuatan mistis yang dimiliki Resi Kano berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari kedalaman Laut Selatan, muncul seekor naga raksasa yang mengerikan. Naga ini adalah jelmaan dari dendam dan kebencian Resi Kano yang telah mencapai puncaknya. Tubuhnya panjang dan berkilau, sisiknya keras seperti baja, dan matanya menyala seperti api. Setiap kali naga itu menggeram, suara gemuruh terdengar menggetarkan bumi, menciptakan gelombang besar yang menghantam pantai dengan dahsyat. Kehadiran naga raksasa ini segera mengancam keselamatan penduduk sekitar. Mereka merasa ketakutan dan cemas, tidak tahu bagaimana cara menghadapi ancaman yang begitu besar. Di setiap sudut desa, terdengar suara tangisan dan jeritan ketakutan. Naga raksasa itu menghancurkan rumah-rumah, ladang-ladang, dan segala sesuatu yang ada di jalannya. Para penduduk berlari ketakutan, mencari tempat perlindungan dari amukan naga yang menakutkan itu. Dalam kepanikan yang melanda, para tetua desa mengadakan pertemuan untuk mencari solusi menghadapi ancaman ini. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa adalah dengan meminta bantuan kepada Prabu Aji Pramosa. Meskipun raja itu dikenal kejam dan penuh dengan kebencian, para penduduk tidak memiliki pilihan lain. Mereka berharap bahwa Prabu Aji Pramosa, dengan segala kesaktian dan kekuatannya, dapat mengalahkan naga raksasa tersebut.
Delegasi desa pun dikirim menuju istana Prabu Aji Pramosa. Mereka melakukan perjalanan yang berbahaya dan penuh tantangan, melewati hutan belantara dan pegunungan tinggi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di istana dan menghadap Prabu Aji Pramosa. Dengan penuh ketakutan dan harapan, mereka menceritakan tentang naga raksasa yang mengancam desa mereka. Prabu Aji Pramosa mendengarkan dengan seksama. Matanya menyala penuh dengan tekad. Meskipun ia memiliki sifat yang keras kepala dan kejam, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kesaktiannya kepada rakyatnya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi naga raksasa tersebut. Dengan penuh percaya diri, Prabu Aji Pramosa berangkat menuju desa yang terancam, membawa serta segala persenjataan dan kesaktiannya. Dengan tekad yang membara, Prabu Aji Pramosa memimpin pasukan menuju desa yang terancam oleh kehadiran naga raksasa. Di sepanjang perjalanan, para prajurit dan penduduk desa melihat kilauan kesaktian yang memancar dari tubuh sang raja. Mereka menaruh harapan besar pada Prabu Aji Pramosa, bahwa ia akan berhasil mengalahkan makhluk mengerikan yang mengancam desa mereka. Sesampainya di desa, Prabu Aji Pramosa melihat dengan mata kepala sendiri kehancuran yang telah ditimbulkan oleh naga raksasa itu. Reruntuhan rumah dan ladang yang hancur tampak di mana-mana. Suara tangisan dan jeritan ketakutan terdengar jelas di udara. Hati Prabu Aji Pramosa dipenuhi oleh rasa tanggung jawab dan tekad untuk melindungi rakyatnya dari ancaman yang menakutkan ini. Di tengah lapangan yang luas, Prabu Aji Pramosa berdiri gagah menghadap naga raksasa. Kedua mata mereka bertemu, saling menantang. Naga raksasa itu menggeram dengan suara yang mengguncang bumi, sembari memancarkan api dari mulutnya yang besar. Prabu Aji Pramosa tidak gentar. Dengan kekuatan dan kesaktian yang dimilikinya, ia siap menghadapi makhluk yang menjadi jelmaan dari dendam dan kebencian Resi Kano. Pertarungan sengit pun dimulai. Naga raksasa menyerang dengan cakarnya yang tajam dan kuat, sementara Prabu Aji Pramosa melawan dengan pedang pusaka yang memancarkan cahaya terang. Setiap kali pedang sang raja menghantam tubuh naga, suara dentingan keras terdengar, seolah-olah dua kekuatan besar sedang beradu. Naga raksasa mengeluarkan api yang menyala-nyala dari mulutnya. Namun Prabu Aji Pramosa berhasil menghindari serangan tersebut dengan kelincahan yang luar biasa. Pertarungan berlangsung lama, di tengah teriakan dan sorakan para prajurit dan penduduk desa yang menyaksikan. Setiap serangan yang dilancarkan oleh naga raksasa dibalas dengan serangan yang lebih kuat oleh Prabu Aji Pramosa. Kekuatan dan keberanian sang raja terlihat jelas dalam setiap gerakannya. Namun, naga raksasa itu tidak mudah ditaklukkan. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, ia terus memberikan perlawanan yang sengit. Dalam puncak pertarungan, Prabu Aji Pramosa berhasil menemukan celah dalam pertahanan naga raksasa. Dengan segenap tenaga dan kesaktiannya, ia melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan. Pedang pusaka sang raja menembus tubuh naga raksasa, menyebabkan makhluk itu mengeluarkan jeritan yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh naga raksasa roboh ke tanah, menciptakan debu yang mengepul di udara. Namun, kemenangan Prabu Aji Pramosa tidak datang tanpa pengorbanan. Dalam pertarungan tersebut, ia juga terluka parah oleh serangan-serangan naga raksasa. Darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, tetapi ia tetap berdiri tegak dengan Setelah menghadapi naga raksasa dan menang dalam pertempuran yang melelahkan, Prabu Aji Pramosa merasa bahwa ancaman terhadap kerajaannya masih belum usai. Seorang resi bernama Resi Kano, yang dikenal sebagai penyihir jahat dengan kekuatan magis yang luar biasa, telah menebarkan kebencian dan kekacauan di seluruh negeri. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Resi Kano, Prabu Aji Pramosa memutuskan untuk mengakhiri kejahatan tersebut sekali dan untuk selamanya. Dengan penuh tekad, Prabu Aji Pramosa memanggil para penggawanya yang terpercaya dan memberikan perintah tegas untuk menangkap Resi Kano hidup-hidup. Para penggawa, yang bersemangat untuk melaksanakan tugas dari raja mereka, segera berangkat menuju tempat persembunyian Resi Kano. Mereka tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah.
mengingat kekuatan magis yang dimiliki oleh sang resi. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, para penggawa akhirnya menemukan Resi Kano. Pertempuran sengit terjadi, di mana Resi Kano menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk melawan para penggawa. Namun, dengan keberanian dan ketangguhan, para penggawa berhasil menaklukkan dan menangkap Resi Kano. Dalam keadaan tertangkap, Resi Kano dibawa ke hadapan Prabu Aji Pramosa. Tanpa belas kasihan, Prabu Aji Pramosa memerintahkan para penggawanya untuk membunuh Resi Kano, sehingga kejahatannya tidak akan lagi mengancam kedamaian kerajaannya. Dengan pedang terhunus, para penggawa melaksanakan perintah tersebut. Namun, sebelum nyawanya melayang, Resi Kano mengeluarkan kutukan yang mengerikan. Dengan suara serak dan penuh dendam, ia berkata, "Prabu Aji Pramosa, ketahuilah bahwa meskipun aku mati, kutukanku akan abadi. Engkau dan kerajaanmu akan dihantui oleh kutukan ini selamanya." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Resi Kano menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun merasa lega karena berhasil menyingkirkan ancaman Resi Kano, Prabu Aji Pramosa tidak bisa mengabaikan kutukan yang dilontarkan sang resi. Bayangan kutukan tersebut terus menghantui pikirannya, dan ia merasa bahwa masa depan kerajaannya mungkin tidak akan secerah yang ia harapkan. Namun, dengan tekad yang kuat, Prabu Aji Pramosa berjanji untuk terus melindungi rakyatnya dan menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Keberanian dan kebijaksanaan Prabu Aji Pramosa akan selalu dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Setelah Resi Kano menghembuskan napas terakhirnya, kata-kata kutukan yang diucapkannya mulai menampakkan dampaknya. Tak lama setelah itu, langit di atas kerajaan Prabu Aji Pramosa mulai berubah menjadi gelap dan penuh dengan awan hitam yang menggulung. Suara gemuruh menggema di seluruh penjuru negeri, menandakan bahwa sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Tak berselang lama, gempa bumi yang sangat kuat mengguncang wilayah tersebut. Bangunan-bangunan roboh, tanah merekah, dan hutan-hutan yang dulu hijau mulai hancur akibat kekuatan alam yang tak terduga. Rakyat kerajaan Prabu Aji Pramosa berlarian mencari perlindungan, penuh ketakutan akan kehancuran yang melanda. Sebagai bagian dari kutukan Resi Kano, gunung berapi yang berada di wilayah tempat sang resi bertapa mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Letusan dahsyat terjadi, memuntahkan lahar panas dan abu vulkanik ke langit. Gunung berapi itu terus mengamuk, menyebabkan kerusakan yang tak terperikan di sekitarnya. Dampak dari letusan gunung berapi dan gempa bumi begitu besar, sehingga wilayah tempat Resi Kano bertapa perlahan-lahan terpisah dari daratan utama Pulau Jawa. Tanah yang dahulu menyatu kini terpecah, membentuk sebuah pulau baru yang terisolasi di tengah lautan. Pulau ini kemudian dikenal sebagai Pulau Nusa Kambangan, sebuah tempat yang penuh misteri dan kengerian. Seiring berjalannya waktu, Pulau Nusa Kambangan menjadi tempat yang dijauhi oleh penduduk sekitar. Mereka percaya bahwa kutukan Resi Kano masih bersemayam di pulau tersebut, menyebabkan kehadiran kekuatan gaib yang jahat. Pulau ini juga menjadi tempat persembunyian bagi mereka yang ingin menghindari hukum, sehingga semakin menambah aura angker dan menyeramkan. Di tengah keangkeran Pulau Nusa Kambangan yang penuh dengan misteri dan legenda, tersimpan sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu legenda tentang kembang Wijaya Kusuma. Bunga ini dikatakan memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu menyembuhkan segala jenis penyakit dan memberikan kekuatan luar biasa kepada siapapun yang berhasil menemukannya. Namun, perjalanan untuk mendapatkan bunga ini tidaklah mudah, karena berbagai rintangan dan bahaya yang mengancam nyawa harus dihadapi. Menurut cerita rakyat, kembang Wijaya Kusuma hanya mekar di malam hari dan sinarnya yang memancar dari kelopak-kelopaknya dapat menerangi kegelapan hutan. Para penduduk setempat meyakini bahwa bunga ini tumbuh di puncak sebuah bukit terjal yang terletak di tengah hutan lebat Nusa Kambangan. Untuk mencapai tempat tersebut, seseorang harus melewati hutan belantara yang dipenuhi dengan binatang buas dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga bunga tersebut. Tidak hanya itu, legenda juga menyebutkan bahwa penjaga utama kembang Wijaya Kusuma adalah roh-roh para pendeta yang pernah bertapa di pulau tersebut.
Mereka adalah penjaga yang setia dan siap menghadapi siapapun yang mencoba mengambil bunga tersebut tanpa niat yang tulus. Konon, hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan keberanian yang luar biasa yang dapat mencapai kembang Wijaya Kusuma dan memetiknya. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.